Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur kalau hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Itu semata-mata karena tangan Tuhan yang setiap hari berkarya dalam hidup kami, sehingga Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kami melewati banyak mara bahaya, kami melewati hal-hal yang berbahaya di sepanjang daripada kehidupan kami. Dan kami mau menyadari kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak mungkin ada hingga pada saat ini, Tuhan. Seperti lagu yang kami naikkan tadi, Firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Manakala kami melihat betapa gelap dan suramnya kehidupan kami, tapi firman-Mu kami mohonkan menerangi hidup yang gelap di hadapan kami. Dan firman-Mu adalah penuntun bagi setiap langkah-langkah kami. Maka kami menyatakan kepadamu, Tuhan, biarlah kami melakukan segala yang Kau firmankan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Sabtu. Puji Tuhan. Ini perayaan tahun baru ya, syukuran tahun baru ya, buka tahun gitu ya. Oh, tahun ya. Apa kabarnya kita hari ini? Baik ya, luar biasa ya. Ada yang baik, ada yang luar biasa, tapi ada juga pasti yang banyak masalahku. Banyak yang gak kusuka dalam hidupku. Banyak hal yang kalau kuingat lalu aku jadi sedih. Banyak hal yang kalau disinggung dikit kita marah. Bahkan banyak kondisi yang membuat kita ketika kita bekerja melayani, khususnya kita yang bekerja melayani di rumah sakit, kita bahkan bekerja dengan membawa kekecewaan. Kita kecewa lihat pasien yang komplain, lalu kita bilang, baru gitu aja. Kita marah lihat pasien atau keluarga pasien yang mungkin begitu paniknya, lalu kita dikejar-kejar. Gimana nih dok? Gimana nanti nih? Gimana nanti? Di tengah-tengah kepanikan itu sendiri, bagaimana respon kita sebenarnya adalah gambaran kalau kita sedang menjalani hidup yang tidak seperti yang kita mau dan kita merasa kecewa dan sedih dengan itu. Udah tampil slide ya. Kita buka dari Mazmur 31 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 10. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kalau kita baca ayat ini, maka kita bisa dengan cepat memahami betapa hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang sedih, hati yang marah, hati yang
kesal, hati yang gundah gulana, hati yang mungkin setiap waktu akan bertanya, kok kayak gitu dia? Kenapa mesti gitu dia? Aku udah baik, dia kok gak baik? Udah kubuat semua supaya senang dia. Kalau kita orang tua mungkin berkata, udah kubesarkan kau, gak tahu kau dari kecil kau, waduh, gak tidur mama menjaga kamu. Lalu kemudian tiba pada satu waktu mungkin ketika dia SMP, lalu si anak mulai berpikir, aku mau melakukan apa yang ku mau dong. Dan apa yang dimau oleh anak tak sesuai dengan apa yang dimau oleh sang ibu. Dan tanpa disadari kemudian rasa sakit ini dibawa kemana-mana oleh sang ibu. Setiap hari dia akan berkata, anakku bandel. Dan dia kecewa dengan itu. Sampai ketika rasa kecewanya itu ditambah lagi. Kalau kita hidup di dunia ini gak tahu ya, apa ada kita masih bingung dan kemudian bertanya-tanya, kok kesusahan terus yang datang dalam hidupku? Bertanya-tanya, asa songonon nama ngulur. Belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Kita bertanya-tanya dan bertanya-tanya dan tak ada jawabannya. Yang ada jawabannya cuma apa? Kemarahan. Tiap jumpa sama orang yang berbuat jahat, kita tanya, kok jahat kau sama aku? Dipukul tangan kita, kok kau pukul tanganku? Ada yang marah keluar, bogem balik, sakit juga. Ada yang marahnya ke dalam, tapi kan aku gak marah, aku diam aja. Tapi hatinya mah, saya mau bilang yang beda orang yang bilang aku introvert. Sama, beda tipis aja. Kalau orang introvert dia ke dalam, yang dia sakiti cuma diri sendiri. Tapi kalau orang yang mengeluarkan amarahnya lalu dia tumpahkan sama orang lain, maka yang sakit dia dan orang lain. Tapi intinya adalah diri kita pasti sakit. Itu sebabnya ayat ini, ya mungkin kalau sampai sekarang penelitian di kedokteran ya baru dikit lah, tidak tergolong banyak untuk kasus-kasus seperti ini yang murni, kita sebutlah dia psikosomatik, murni. Dicari-cari penyakit gak ada. Berobat ke jantung bagus, tapi sakit terus dada sebelah kiri. Berobat ke dokter mata, kabur mataku, kabur. Dokter mata bilang normalnya matamu. Berobat ke gastro, sakit, nyisap, menyesak. Dicari endoskopi. Oke, endoskopi. Nampaklah merah. Ya merah lah, orang memang asam lambungnya banyak keluar. Lalu dibilang, jadi sakit apa aku? Ya sakit asam lambung. Dibawalah terus kemana-mana, aku sakit asam lambung. Padahal penyebabnya adalah sakit hati. Sekarang pun pasti banyak yang sakit hati di tempat ini. Dan tambah sakit kalau kita pura-pura gak sakit hati. Iya. Dan memang 80% pasienku ibu-ibu. Ibu-ibu yang kalau dia datang berobat bermakeup lengkap gitu ya, itu pasti paling sakit hatinya itu. Karena dia pura-pura gak sakit hati.
Lah, benar ya? Dia kan bersolek supaya kelihatan cantik. Dia nggak mau dilihat orang nggak cantik, padahal sebenarnya hatinya luka. Tapi tahu nggak kita? Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan ibu-ibu kemudian memutuskan ketika dia keluar rumah, dia bersolek habis-habisan, nyampe dia di rumah, sudahlah. Macam singa. Nggak tahu lah, aku nggak tahu bilangnya sebab istriku nggak kayak gitu, ya kan? Tapi kalau yang lain, coba lihat. Maka ketika suami pulang, suami bertemu dengan istri yang sakit hati. Sakit hatinya pun sederhana aja nih sebenarnya. Nggak suka lihat kotor. Ya memang siapa sih orang suka lihat kotor? Nggak ada. Tapi persoalannya kalau lihat kotor, ya sudah, ada tenaga bersihkan dengan sukacita. Jangan marah. Ini lihat kotor, marah. Tapi ngomongnya aku suka lihat bersih. It's okay suka lihat bersih, gak ada yang larang. Yang jadi penyakit itu adalah kok marah kalau lihat kotor. Dan aku mau bilang tadi, marahnya ini orang ada dua bentuk. Kalau ini si ibu menahan ke dalam, maka dia sendiri yang sakit. Tapi kalau dia modelnya ekstrovert, dia keluarkan kemarahannya, maka siapapun yang dia lihat dituduhnya membuat kotor. Lalu dia marah dan merepet. Cerewet jadi ibu, pasti dibilang wajarlah cerewet. Ya udah kalau kau bilang wajar, aku bilang tapi kan kau sakit datang berobat sama aku. Aku bilang jangan kau cerewet, Inang. Mau nambah apa dengan cerewet? Cerewet itu adalah lampiasan kemarahan. Benar apa benar? Maka kemarahan itu sendiri adalah hal yang menyakiti hati kita yang pertama. Dan kemudian kalau dilampiaskan, orang lain pasti sakit hati. Bilang sama kiri kanannya, jangan cerewet lagi kita ya. Semua juga tahu capek mengerjakan pekerjaan rumah, itu semua kita tahu. Cuma apa mesti marah? Lah kalau marah, hati sakit, ini dapatlah. Siapa suruh? Sakitlah kepala. Tiap hari sakit kepala. Gusi sakit. Pokoknya semua bagian tubuh yang ada sarafnya hacit mai. Yang gak sakit cuma rambut. Rontok aja kan gak sakit juga nih Nang. Mata yang sakit nengok yang rontok ya kan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang gak kita suka dalam hidup ini? Itulah masalahnya. Dan kalau kita tahu itu masalahnya, terima aja lah. Ikhlas. Gak apa-apa. Ada satu pasienku yang tiap bulan hiponatremi, kadang hipokalemi juga. Turun terus garamnya. Bahkan ini dia udah mencapai level fungsi ginjalnya pun ikut turun. Hanya karena dia bolak-balik minum. Dia bilang dia haus. Aku haus terus. Aku bilang jangan banyak kali minum. Kalau banyak kali minum nanti ginjalnya jadi berat karena dia dipaksa untuk nyaring. Belum lagi pasti nanti malam tidurnya akan terbangun-bangun.
Sementara Tuhan udah menciptakan malam itu buat tidur. Kecuali yang shift malam lah pula kan. Nanti ada yang protes sama aku. Itu sebabnya shift malam juga harus diatur. Jangan terlalu rapat. Karena sistem jam biologis kita akan sangat terganggu. Gara-gara perlu uang, ditawarin sama temennya, kau lah gantikan ya. Aku perlu uang, aku mau bayar ini, mau bayar itu, mau bayar ini, mau bayar itu. Gak tahu dia, gaknya seberapa yang mau dicari, dan seberapa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan kita gak perlu bayar. Hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot, lemah setiap hari, tak ada tenaga, tak ada energi, habis, dikuras habis oleh sakit hati dan kecewa, yang kalau ditanya wajarlah, namanya manusia. Masuk lagi dia, wajarlah, namanya juga perempuan. Lalu ku jawablah, ya kalau gitu wajarlah Inang sakit. Ngapain nanya lagi kok sakit? Ku bilang, wajarlah kau sakit. Lanjutkan slide-nya coba. Udah ya? Hidup itu seperti ini. Tapi ini agak kurang tepat gambarnya. Ini labirin namanya. Itu dia terlalu tinggi manusianya. Gak ada gunanya kayak gini ya kan. Anggaplah kita di bawah tembok itu. Yang bisa kita lihat di hadapan kita hanyalah tembok. Kalau ada persimpangan, kita hanya bisa lihat simpang itu aja. Lewat dari situ kita gak tahu. Setuju gak kalau hidup itu seperti ini? Gak ada orang yang bisa lihat masa depan. Gak ada orang yang bisa lihat gimana besok. Dan berulang-ulang Tuhan tunjukkan hari esok itu kesusahannya urusan besok. Tapi apa yang kita kerjakan adalah kita pikirkan hari besok. Yang sakit hati sama orang, yang dipikirkannya tengoklah besok diulangnya lagi. Inang, aku bilang. Ya tapi kan dia jahat kali. Di sini kalau jahat kali ya udahlah jalannya aja, aku bilang. Kayak mana kayak gitu? Katanya. Dia bingung, terus bertanya kenapa, sampai kapan? Sakit kali yang kurasa. Ya kan? Orang kok udah sakit hati, senang kali cerita sakit hatinya. Jumpa siapapun, sakit kali waktu itu. Jumpa sana, sakit kali. Baru udah dibilang ya sama yang mesti dibilang lagi sama yang lain. Ceritanya tiap hari sakit hati. Masuk lagi, mertuaku. Suamiku Parohaina. Padahal bagus suami Parohaina ya kan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu katanya. Berarti anak yang menghormati orang tuanya lanjut umur diberikan tanah lagi sama Tuhan. Tapi ketemu sama istri yang kemudian agak-agak pelit, hitung-hitungan duit terus. Detak jantungnya pun kurasa kalau kita periksa bunyinya lain. Duit. Bunyi duit. Ya kan? Hepeng. Pokoknya dari bangun pagi sampai mau tidur hepeng terus. Kayak mana nanti untuk uang ini? Kayak mana nanti uang ini? Kayak mana nanti uang ini? Ya kayak mana? Belum tentu hidup kita besok. Sama kayak ini labirin ini. Tiap hari stres. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa lepas dari itu semuanya? Tampilkan slide berikutnya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima.
Lalu kemudian Daud berkata, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang. Bayangkanlah jaring ini tadi, gambar labirin itu. Satu-satunya orang yang bisa keluar dari labirin itu hanya kalau dia diberitahu. Kamu pergi kiri, jalan kiri. Kamu ke kanan, jalan kanan. Jangan ke sana. Paham maksudku? Orang yang berada di dalam labirin tadi hanya bisa keluar kalau ada yang menuntun dia. Sebab kalau dia berjalan mengikuti pikirannya sendiri, dia pasti mentok. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Berapa banyak kita hari ini mau dituntun, digiring oleh Tuhan. Jawab dalam hati, bilang aku mau Tuhan pimpin. Lalu rasakan, kalau hatinya jadi tenang, udah pas itu. Tapi kalau masih marbete-bete, semua nih, dia boy semua nih. Maka pertanyaannya lah, Tuhan tidak mengubah orang jahat jadi baik. Tuhan tidak mengubah orang lain. Sebab kalau Tuhan bisa mengubah orang lain, kenapa si Adam, kenal kita si Adam kan? Yang gara-gara dialah kita sekarang hidup seperti ini di dalam akibat daripada dosa. Kenal? Apa Tuhan gak bisa mengubahkan hati Adam? Jadi gak jadi dimakannya. Dibilangnya sama si Hawa, jangan Hawa, kan udah dilarang Tuhan, jangan kita makan ini. Tuhan gak campur tangan di situ. Bisa mengerti maksudku? Lantas pertanyaannya, ketika ketemu dengan dinding yang menghambat kita saat ini, hari ini, hal yang menyakiti hati kita, maukah kita dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan? Jawablah mau di hati kita masing-masing. Aku mau Tuhan. Maka kalau ada saat ini juga kau simpan sakit hati sama orang karena dia berbuat yang jahat kepada kita, Tuhan pasti kasih tahu sama kita, ampuni. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak mau. Katakanlah, aku mau mengampuni. Maka pada waktu itu juga damai hati. Gak ada yang bisa menggantikan damainya itu. Tabu kali. Tabu kan? Lihat yang jahat sama kita, kita damai. Orang lain stres, kita damai-damai aja. Lah ya udah, kamu buat apa ya? Serah kamu aja. Aku pokoknya ampuni kamu lah. Wes ora opo-opo. Dang pola boha. Iya kan? Dipukul tangan kita. Dang pola boha. Diambil duit kita. Dang pola boha. Sebab apa? Kalau kita menerima semua itu dengan keikhlasan, kita dilepaskan dari beban.
Kalau kita mengatakan orang kau berbuat jahat sama aku, maka Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Bukan 1 kali, nah kalau 1 kali masih enak lah. Ini Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. Berarti kalau 1 kali kita bilang dia jahat sama kita, 490 kali ampunilah. Kuampuni kau, kuampuni kau, kuampuni kau, kuampuni kau, kuampuni kau, kuampuni kau. Padahal cuma sekali kita dipukul. Lantas setiap hari kita berdoa, Tuhan jahat kali dia sama aku, besok jahat kali dia sama aku, besok jahat. Ya berapa kali kita bilang kali? Karena 70 kali 7 kali lah utangmu. Selama belum kita ampuni dia, orang yang kita katakan jahat kepada kita, nih, aduh, tertekan ini. Kalau orang yang nggak paham dia pasti bilang kolesterol aku, kolesterol aku, kolesterol aku. Si yang diperiksa kolesterol, naik kolesterolku, naik kolesterolku. Aku bilang ya udah cek aja kolesterol Mina, aku bilang. Udah diperiksa nanti kolesterol normal. Terus dia nanya lagi, marah lagi dia. Nah kan kenapa kok normal kolesterolku katanya? Gimana kau Inang, aku bilang. Ku suruh kau mengampuni, kolesterol yang kau salahkan. Oh gula aku itu, gula aku itu. Gitu banyak orang 500-600 gulanya enteng aja bisa dia. Aku nggak rasa apa-apa gue mah. Bilang dalam hati kita, Tuhan nggak apa-apa orang berbuat jahat sama aku. Waktu kita bisa bilang itu, kita dilepaskan dari beban 70 kali 7 kali. Gak apa-apa Tuhan, mertuaku kayak gitu. Langsung lega. Kalau gak percaya coba aja. Dicoba loh. Gaknya ketahuan dari muka kita, tenang aja lah. Cobalah sekarang. Sakit hati sama atasan kan? Coba dalam hati, Tuhan ku ampuni dia. Gak apa-apa Tuhan. Sama kayak Tuhan Yesus kan? Ketika Tuhan Yesus itu disiksa, dihina, diperlakukan yang jahat, dia cuma bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Buatku aku udah oke. Sudah selesai. Kamu udah selesai. Aku cuma bilang bukan gak ada orang yang jahat sama aku sekarang, ada. Tapi aku udah selesai sama dia. Selesainya dalam arti apa? Mau dia ulang-ulang, urusan dia. Mau dia gak bertobat, urusan dia. Ngapain aku yang terbeban? Tuhan, bertobatlah dia. Kapan kau jamah hatinya? Kau jamah hatinya lah. Hatimu gak mau dijamah Tuhan. Kau suruh Tuhan menjamah hati orang. Amin. Nanti kalau udah bisa kita lakukan itu, kita praktekkan, berbeda dunia ini. Kayak tiba-tiba kayak gini rupanya ya, enaknya di sorga gitu. Lalu hati kita akan rindu di sorga yang sempurna. Karena kita senang mau di sorga. Sebab di sorga gak ada lagi orang jahat. Amin. Tapi kita bisa rasa sorga. Bagaimana kita bisa merasakan sorga? Hanya dengan kita memiliki hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi aku melangkah lebih jauh. Aku gak perlu mengampuni orang. Dengan cara apa? Apapun yang diperbuatnya, bahe madisi dan pola boha tua. Dimakinya aku. Kalau udah marah aku sadar, aduh, aku jadi harus mengampuni. Tapi kalau udah tahu aku orang yang kayak gitu, ya tenang-tenang aja lah, dibuatnya situ ya buatlah. Dan sudah kulakukan itu. Ditampar sini, jumpa sekali lagi, ku kasih satu lagi, kemarin masih satu, aku bilang.
diludainya, push, oke, makasih. Orang nanya, kan kami ada saksi, kenapa nggak lapor polisi? Aku jawab, kalau aku lapor polisi, apalah gunanya aku berkhotbah ke sana kemari? Tuhan Yesus yang suruh, kalau ditampar pipi kananmu beri pipi kiri. Kok aku ditampar pipi kanan lapor polisi? Karena jago. Aku mau coba memang waktu itu. Apa sih rasanya Tuhan? Ternyata, merdeka kali aku rasa. Enak kali. Sebegitu enaknya sampai kadang aku bingung menjawab orang. Kok bisa kau dari pagi sampai sore ketawa terus? Aku bilang ya kayak gitulah. Kau ikuti aja lah live-ku, aku bilang. Ikutilah tiap menit itu, aku bilang. Di mana aku ada marah, pasti ada. Tapi akan kau lihat, aku langsung mengubah. Aku langsung mengampuni. Ditanya orang, facial pakai apa kodok? Facial mah kok sabun pun tak ada lagi di muka aku ini. Itu tahu istriku, aku bilang. Mandi pun gak malas. Amin. Jadi jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan, penolong yang sejati. Tapi Tuhan gak bisa menolong dengan mengubahkan orang lain. Tuhan hanya bisa tolong kita dengan mengubahkan diri kita. Dan kita hanya bisa diubah oleh Tuhan kalau kita menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kalau aku bertemu orang jahat, kehendak Tuhan adalah aku mengampuni, aku ampuni. Maka waktu kita mengampuni, Tuhan pasti akan menuntun kita. Tapi kalau kita melawan, kita menolak, ya sah-sah saja. Ya sudah, apa yang kita jalani hari-hari ini, itu adalah dampak akibat dari setiap pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Tapi kabar baiknya adalah saat ini kita masih hidup. Hidup diberikan oleh Tuhan. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan sama kita. Ada waktu beberapa tahun lagi kita bisa berubah dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Sehingga ketika kita menjalani hidup dengan cara yang berbeda, aku percaya kita jadi berkat bagi orang banyak. Berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Hamba-Mu selesai berbicara pada siang ini. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang terjadi hanya menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendakku. Apapun yang akan kami alami hari-hari di hadapan kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kami tidak akan lakukan apa yang Tuhan larang. Kiranya firman-Mu menjadi pelita, firman-Mu menjadi penuntun bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan rumah sakit ini Tuhan. Biar melalui rumah sakit ini banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus, tapi karena bertemu dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami para dokter, kami para perawat, atau apapun bagian yang kami kerjakan di rumah sakit ini, tapi ketika pasien ketemu dengan kami, mereka merasa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka diperhadapkan dengan pilihan, mau atau tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.